Kali ini saya akan membahas materi IPA untuk SMP, yaitu tentang konfigurasi elektron. Sebelum sampai ke konfigurasi elektron, kita perlu mengetahui bahwa elektron merupakan salah satu partikel penyusun atom, di mana atom pada saat kemarin sudah disampaikan terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Pada konfigurasi elektron ini nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai bagaimana menata elektron ini, menempatkan elektron ini pada kulit-kulit atom yang sudah ada pada bentuk atom. Di sini bentuk atom yang digunakan kali ini adalah bentuk atom yang telah ditemukan oleh teori Niels Bohr. Nah, partikel-partikel yang ada di dalam atom, yaitu elektron, itu masanya diberi lambang 0. Artinya apa? Bahwa elektron ini tidak memiliki massa sebetulnya. Jadi, karena massa terbesar nanti berada pada inti atom, di mana di situ ada proton dan neutron. Bentuk atom seperti saat sekarang kita pelajari, yaitu di mana terdiri dari inti atom dan kulit atom, sebetulnya merupakan perkembangan dari penemuan-penemuan para ahli sebelumnya. Mulai dari teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, hingga sekarang yang kita pakai adalah bentuk atom dari teori Niels Bohr. Dari beberapa penemu teori atom ini, Dalton dikenal sebagai bapak atom, karena pada saat itu sebagai pembuka jalan para ilmuwan-ilmuwan untuk meneliti tentang keberadaan atom itu sendiri. Sehingga sekali lagi bahwa Dalton kemudian dikenal sebagai bapak atom. Kita lihat teori-teori masing-masing atom Dalton secara garis besar, bahwa Dalton yang pertama tadi dia menemukan pertama kali atom, di mana dia menyampaikan bahwa atom merupakan partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi dan bentuknya masih bola pejal, belum seperti saat ini yang ada inti atomnya. Jadi itu dari teori atom Dalton. Kemudian dikembangkan oleh teori atom Thomson, bahwa kemudian atom itu berbentuk seperti roti kismis, di mana proton dan elektronnya menyebar pada bagian permukaannya. Nah, ini Thomson. Kemudian dia juga yang menemukan tentang adanya elektron. Sedangkan atom Rutherford yang dimunculkan oleh teori atom Rutherford itu menemukan bahwa atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif, ya, dan bentuknya seperti model tata surya. Nah, teori atom Niels Bohr menyempurnakan teori dari Rutherford, bahwa menyatakan bahwa atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sementara itu, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit atom. Nah, ini kulit atom ini yang nanti akan menentukan konfigurasi elektron yang akan kita bahas kali ini. Dalam penulisan unsur-unsur yang telah ditemukan oleh para ilmuwan, maka para ilmuwan telah menentukan bagaimana cara penulisan dari nama sebuah unsur, bahwa pada penulisannya nanti lambang atom akan dilambangkan pada huruf X ini, sehingga pada posisi X ini kalau nanti ada penulisan sebuah angka, maka X adalah lambang atom atau nama dari unsur tersebut. Sedangkan A itu nomor massa yang menunjukkan jumlah proton dan neutron. Kenapa namanya nomor massa? Disebut nomor massa karena atom itu massa terbesar adalah pada inti atomnya, di mana inti atomnya adalah berisi proton dan neutron. Maka nomor massa ini merupakan jumlah proton dan neutron atau isinya inti atom. Sedangkan Z adalah nomor atom. Atom itu tidak bermuatan. Kenapa tidak bermuatan atau netral? Karena jumlah protonnya sama dengan jumlah elektron. Jadi nanti angka yang berada di huruf Z ini akan menunjukkan jumlah proton dan juga menunjukkan jumlah elektron.
elektron. Nah, mari kita akan bahas sebuah contoh soal. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron untuk masing-masing unsur di bawah ini. Kita akan mencoba menyelesaikan contoh soal yang berhubungan dengan penamaan unsur. Nah, ini ada 3 unsur yang saya contohkan. Ini Mg, ini namanya lambang atom, itu dibaca magnesium. Memiliki nomor massa 24 dan nomor atom 12. Maka kita bisa menentukan jumlah proton. Mana yang menunjukkan jumlah proton? Yaitu yang angka 12 ini, yaitu nomor atom. Nah, nomor atom ini menunjukkan bahwa jumlah protonnya 12, sedangkan jumlah elektronnya juga 12. Kemudian bagaimana dengan jumlah neutron? Bahwa neutron berada bersama proton berada pada inti atom atau pada nomor massa. Di sini terlihat bahwa magnesium memiliki nomor massa 24. Di mana 24 ini berisi proton dan neutron. Proton sudah ditentukan, di sini tertulis angka 12. Maka neutronnya berapa? Berarti 24 kurangi 12. Nah, berarti jumlah neutronnya adalah 12. Unsur yang berikutnya adalah Al atau aluminium. Nomor massanya 27, nomor atomnya 13. Maka kita bisa langsung menuliskan di sini berarti protonnya berjumlah 13. Sedangkan jumlah elektronnya adalah 13. Bagaimana dengan jumlah neutronnya? Berarti tinggal nomor massa dikurangi nomor atom. Nanti jumlahnya adalah 14. Nah, yang terakhir pada contoh ini adalah zinc atau seng ini memiliki nomor massa 65, nomor atom 30. Maka jumlah protonnya sesuai yang ditunjukkan pada nomor atomnya 30 dan elektronnya sama apa yang ditunjukkan dengan nomor atom yaitu 30. Sedangkan jumlah neutronnya adalah 65 kurangi 30 adalah 35. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan pengisian elektron dalam kulit-kulit atom, di mana aturan pengisiannya itu menurut Pauli itu pada 4 kulit pertama. Walaupun di dalam atom itu jumlah kulit atom itu ada 7, jadi ada 7 lintasan. Tapi kemudian dibahas oleh Pauli hanya sampai KLMN. Ya. Kemudian jumlah kulit atom akan menentukan periode suatu unsur. Sedangkan jumlah elektron pada kulit terluar atau namanya elektron valensi itu menentukan golongan suatu unsur. Contoh soal di bawah ini adalah tentukan letak unsur kalsium, ya, letak unsur kalsium 4 dengan nomor massa 40 dan nomor atom 20 pada tabel periodik di bawah ini. Baik para siswa, di sini ada namanya tabel periodik yang berisi nama-nama unsur yang sudah ditemukan dan peletakannya itu sudah disesuaikan dengan konfigurasi elektron. Contohnya di sini adalah kalsium dengan nomor massa 40 dan nomor atom 20. Mari kita bagaimana cara mengkonfigurasikannya. Untuk menentukan letak suatu unsur pada tabel periodik, maka kita perlu mencari dulu konfigurasinya tadi yang sudah saya sampaikan. Dengan terlebih dahulu mencari jumlah elektron pada unsur tersebut. Untuk soal ini atau unsur kalsium tadi memiliki nomor massa 40 dan nomor atom 20, maka sudah pasti jumlah protonnya 20. Nah, ini jumlah protonnya 20 yang ditentukan oleh nomor atom. Dan jumlah elektronnya juga 20. Nah, kalau sudah ditemukan angka 20 ini sebagai jumlah elektron, maka kita baru mengkonfigurasikan. Ya. Nah, mari kita konfigurasikan. Maka kita letakkan dulu pada kulit K ini boleh ditulis 1 atau boleh ditulis 2. Kalau jumlah elektronnya sudah lebih dari 2, ya pastinya di sini kita tulis maksimal adalah 2. Ya. Untuk kulit L itu isi maksimalnya adalah 8. Maka 2 tadi ya, 20 kurangi 2 itu masih ada 18.
Nah, karena L itu isinya maksimal adalah 8, ya, maka kita hanya bisa menuliskan di sini 8. Ya. Jadi 2 tambah 8 10. Masih ada 10 elektron ya. Dari total ada 20, di sini ada sudah 2, ada 8. Maka ada sisa 10. Nah, ini yang kita akan baik-baik menentukan ketentuan tadi ya, urutan Pauli tadi, di mana bahwa ada aturan untuk kulit terakhir itu tidak boleh lebih dari 8. Nah, tadi sisa elektron setelah kita masukkan di kulit K2, kulit L8 berarti masih ada 10. Maka di sini mau tidak mau kita nulis 8. Walaupun M itu maksimal adalah 18, kulit M itu 18, dan 10 itu jelas harusnya bisa. Tapi karena pada saat kita tulis 10 berarti M menjadi kulit terakhir, itu tidak diperbolehkan. Maka di kulit M ini hanya bisa tertulis adalah 8. Kalau 10 tidak bisa. Kalau 18 bisa, tapi harus ada sisanya yang harus dipindahkan ke kulit berikutnya. Karena sekali lagi kulit terakhir tidak boleh lebih dari 8. Duanya ada di mana? Pindahkan ke kulit N. Nah, kulit N ini menjadi kulit paling luar, kulit terakhir. Ya. Sekali lagi, nah ini yang menentukan, harus hati-hati menentukan kulit terluar dan maksimal itu juga harus betul-betul dipahami bahwa kulit terluar sekali lagi tidak boleh melebihi 8. Nah, oke ya, baik. Berarti untuk kalsium dengan nomor massa 40 dan nomor atom 20, konfigurasi elektronnya adalah seperti ini. Kulit K2, kulit L8, kulit M8, kulit N2. Maka terlihat bahwa kulitnya ada 4, itu akan menentukan periode 4, dan kulit terakhir 2 elektron. Maka nanti berada pada golongan 2. Nah, baik di sini bahwa tadi bagaimana letaknya, di manakah letak unsur kalsium dengan nomor massa 40, nomor atom 20. Kita lihat bahwa setelah kita lakukan konfigurasi elektron ditemukan berarti ada pada periode 4, kemudian pada golongan 2. Nah, di sini maka terlihat bahwa ini gitu. Jadi letak dari masing-masing unsur ini sangat ditentukan oleh bagaimana kita membuat konfigurasinya. Apakah kita menghitung konfigurasinya tepat atau tidak, itu kita bisa mencocokkannya dengan tabel periodik ini. Atom adalah partikel dari suatu benda yang tidak bermuatan alias netral, karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Pada perkembangannya, pada penemuan teori atom, bahwa bagian dari atom itu ada satu bagian yang namanya elektron, di mana elektron ini bisa berpindah, sehingga atom itu bisa bertambah jumlah elektronnya maupun berkurang jumlah elektronnya. Dalam keadaan jumlah elektron yang sudah tidak sama dengan jumlah protonnya, maka akan muncul yang namanya ion. Di sini ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Ion sendiri terdiri dari 2, kation dan anion. Kation terbentuk jika suatu atom kehilangan atau melepaskan elektron. Pada ion tidak akan bertuliskan nomor massa dan nomor atom, tapi dia dituliskan hanya sebuah keterangan di atas ini. Kalau ada tertulis K+ begini, maka namanya ion kalium dengan melepaskan 1 elektron. Sedangkan anion itu terbentuk jika suatu atom menerima atau menangkap elektron. Contohnya di sini adalah ion klor negatif. Ya. Negatif ini berarti dia ditunjukkan bahwa atom ini kelebihan elektron. Jadi kelebihan elektron 1. Sedangkan sekali lagi kalau yang ion K+ ini bukan kelebihan proton sebetulnya, karena proton itu tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Tapi maksud dari K+ ini bahwa sekarang protonnya itu lebih banyak. Lebih banyak 1 daripada elektron. Kenapa? Karena elektronnya berkurang. Ya, sehingga protonnya sekarang itu lebih banyak daripada si jumlah elektron. Bagaimana hubungannya dengan konfigurasi elektron ini? Mari kita contohkan
bagaimana membuat konfigurasi untuk ion. Kalau tadi kan konfigurasi untuk atom, bagaimana untuk konfigurasi untuk ion. Baik, ini contoh. Tentukan konfigurasi elektron untuk ion aluminium 3 positif. Dilihat dari soal ini bahwa aluminium ini ionnya berarti ion positif. 3 plus berarti protonnya lebih banyak daripada jumlah elektronnya. Artinya bahwa atom aluminium ini melepaskan 3 elektron sehingga menjadi ion positif. Bagaimana cara mengkonfigurasinya? Bahwa proton aluminium tadi, ingat bahwa aturan proton itu tetap jumlahnya, maka ini mengikuti nomor atom dari aluminium. Ya, nomor atom dari aluminium kan 2713 aluminium ini pada saat dia masih atom tertunjuk angka 13, maka protonnya adalah 13. Bagaimana dengan elektronnya? Nah, ini yang menentukan ini. Harus hati-hati dengan menganalisa tentang ion ini. Kenapa di sini elektronnya 10? Ya. Bahwa tadi ion aluminium itu tertulis 3 positif. Artinya jumlah protonnya itu lebih banyak. Ya, lebih banyak. Di sini tadinya 13. Pada saat dia atom, elektron ini juga 13. Nah, agar jumlah protonnya tetap lebih banyak, karena ini tertulis 13, agar jumlah protonnya lebih banyak 3, maka elektronnya itu melepas 3, dilepaskan 3 dari atom tersebut. Maka elektronnya ini menjadi 10, karena 3 lepas. Ya. Nah, sehingga konfigurasinya untuk elektron pada ion aluminium 3 plus menjadi kulit K adalah 2, ya isinya, dan kulit L berisi 8. Dan ini boleh ya, karena paling banyak kulit terluar adalah 8 elektron. Demikian yang bisa saya bahas untuk kali ini tentang konfigurasi elektron. Silahkan jika ada pertanyaan mungkin atau belum jelas bisa dituliskan pada kolom komentar, dan mohon maaf jika yang saya sampaikan mungkin kurang jelas dan ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.